Hai guys, kembali Hai. lagi dengan channel Ansar Online di segmen Pillow Pillow Talk. Talk. Kali ini mau bahas apa? Membahas 5 tanda apakah kamu seorang empet. Check it out. Apa itu empet? Apa itu empet? Empet adalah istilah spiritual untuk seseorang yang mampu merasakan emosi dari orang-orang sekitar mereka hingga emosi mereka sendiri. Orang empet melihat dunia secara berbeda dari orang lain dan sangat sadar kesakitan, kesedihan, dan apa yang sedang orang lain butuhkan secara emosional. Para empet ini memiliki ciri umum yaitu sensitif dengan emosi. Namun, gak semua nih orang yang sensitif dan emosi merupakan seseorang yang Empet. Jadi orang empet itu secara bisa dijelaskan secara umumnya gimana? Jadi misal gini, sebetulnya kita tuh lagi dalam kondisi happy, Bahagia, nggak punya Bahagia. masalah apapun ya. nggak punya beban apapun saat itu. Tapi ketika kita bertemu dengan seseorang yang sedang sedih, padahal orang itu juga nggak menunjukkan dia sedih, tapi kita tuh bisa tahu, ngerasainnya. bisa ngerasain. Dan ada orang-orang yang sudah peka bahwa dia adalah seorang empet, ada orang yang masih mencari jati diri. Sebenarnya apa perasaan ini? Kenapa saya tiba-tiba sedih? Aku dulu juga di proses itu gitu, belum tahu ini kenapa aku jadi tiba-tiba sedih gitu. Kenapa tadinya baik-baik aja sekarang rasanya kok kayak marah. Ternyata aku dekat dengan orang yang vibrasi emosinya lagi marah atau lagi sedih, jadi getarannya tuh sampai ke kita. Dan orang empet biasanya merasakan getaran emosi orang lain sangat halus. Sebelum kita masuk ke ciri-cirinya, tolong untuk bisa like video ini jika dirasa informasi yang akan kita sampaikan yang bermanfaat bagi kalian. Juga minta di subscribe channel ini supaya kita bisa selalu semangat bikin video. Ya. Dan juga kalau kalian nih mempunyai ciri-ciri yang empet, bisa tinggalkan di kolom komentar. Iya, apa sih pengalaman kalian dalam menemukan diri sendiri adalah seorang empet gitu? Soalnya ya yang tadi seperti Ansara bilang bahwa empet itu bisa merasakan emosi orang lain. Padahal kita lagi nggak marah, tapi kita bisa merasakan kayak marahnya, sedihnya, pahitnya gitu. Iya, dan bisa jadi ya banyak orang empet yang sedang dalam pencarian jati diri gitu. Iya, mereka nggak sadar kalau mereka itu orang empet. Dan ketika nggak sadar kan mereka nggak bisa menanggulangi bagaimana cara merespon dirinya dengan hal-hal negatif itu, kesedihan, ya kan, bagaimana membentengi diri dari emosi orang lain gitu. Iya. Kita langsung saja ya. Ciri yang pertama dari orang empet adalah kamu bisa merasakan emosi orang lain seakan itu emosimu sendiri. Itu yang tadi udah dijelasin. Jadi pas lagi happy, tapi tiba-tiba dekat orang yang lagi marah, sedih, marah. Padahal sedihnya bukan karena kita, marahnya bukan karena kita, tapi kita ngerasain vibrasi emosi orang itu gitu. Dan itu biasanya dari kecil, biasanya nggak yang tiba-tiba udah gede merasakan itu. Berarti mungkin bawaan dari lahir kali ya? Iya, udah takdir Allah. Apakah kamu sering merasakan hal itu? Dari kecil. Dari kecil merasakan itu? Iya. Dulu belum tahu kalau kamu merasakan hal itu? Belum. Terus cara menanggulanginya untuk kamu sendiri sebagai orang yang bisa merasakan emosi orang lain itu apa? Kan itu kan susah ya. Susah. Kamu happy nih, kamu lagi happy bahagia segala macam, terus tiba-tiba kamu ngerasa kok tiba-tiba emosi marah, tiba-tiba kok pengen nangis, sedih gitu. Apa yang kamu lakukan? Pada saat saya kecil tuh sebetulnya udah bisa membedakan emosi orang gitu. Kenapa orang ini ke saya kalau waktu kecil tuh bahasanya gini, kenapa saya ke orang ini kok getaran jantungnya atau getaran emosinya kok begini, sedangkan ke dia kok tenang, sedangkan ke dia kok kayak kesel banget gitu. Itu kan masa pencarian ya. Terus menanggulangi emosi negatif dari orang lain itu dulu badan saya mungkin udah disetting sama Allah tuh, diri saya tuh jadi kayak mengikuti emosi lawan bicara. Jadi kalau misalnya
dia bukan mengikuti ya, tapi menyesuaikan. Menyesuaikan, jadi bisa menempatkan Iya, diri iya. berkomunikasi dengan orang yang lagi marah, Iya. orang yang lagi sedih, itu bisa secara naluriah itu Secara ya, naluriah. langsung otomatis, nggak ada Iya. rekayasa atau kayak di Enggak. konsep dulu, dipelajari dulu, enggak ya. Jadi kalau sama orang yang emosinya nyaman, tenang, ya aku bisa ngobrol banyak, bisa jadi diri sendiri, cekakak cekikik, jadi orang gila, jadi orang konyol gitu. Tapi ketika bersama orang yang dengan emosi yang tinggi atau emosi yang marah gitu, biasanya aku lebih ke diem sih, nggak kan ganggu emosi dia gitu. Iya, Ngikutin aja alurnya, kalau dia mau ngobrol ya diladenin ngobrol. Kalau banyak dia- tahu aja. Iya, dan Banyak banyak tahu. Karena bisa jadi itu setan ya. Betul. Tapi kan waktu kecil belum ya. Belum ngerti Maksudnya ya. belum ngerti bahwa setan juga mempengaruhi emosi negatif. Oh, mungkin itu di pembahasan lain mengenai emosi dan setan atau jin. Intinya gitu. Jadi masa pencarian itu lama sampai akhirnya kenal dirimu, nikah, baru aku sadar Bahwa tentang satu emosi orangnya sendiri. empet dan ketika kita marah, kita harus mendeteksi dulu nih, apakah ini emosi datang dari kita atau ini emosi datang dari orang lain karena kita habis Iya. pulang kerja kah, ketemu sama orang kah. Nah, kadang-kadang kita juga harus merilis supaya berhubungan komunikasi di dalam keluarga, atau kalian punya pasangan, kalian juga punya keluarga, adik kakak segala macam tuh nggak ribut, karena sebenarnya emosinya tuh datangnya bukan dari kita. Betul. Karena dari orang lain yang kalian kita orang empet, maka kita harus sadar dulu tuh gitu ya, tentang diri kita sendiri. Bedanya apa sih orang empet sama sensitif? Beda. Kalau sensitif tuh ngelihat dari gestur, ngelihat dari tatapan, ada bicara, tersinggung. Tersinggung ya, Padahal marah. Tapi nggak sampai ke diri sendiri yang kayak orang sedikit juga pengen nangis. Iya, nggak sampai kayak gitu. berlarut-larut. Nah, beda Paling- itu berlarut. Paling kayak seketika itu doang. Seketika. Udah selesai case-nya, masalahnya udah selesai, waktu ketemu udah selesai, rilis pulang ya biasa lagi. Tapi kalau empet tuh lebih lama, ya nggak sih? Dan lebih lama. menyita energi biasanya kalau Capek, empet. lebih Capek. Makanya alhamdulillah sih disadarin tentang empet tuh di awal kita nikah ya, tahun 2017. Ya jadinya tahu bahwa bahaya nih kalau saya terus-terusan terbawa emosi orang lain gitu, bisa uring-uringan terus. Maka dari itu sekarang tuh kalau ketemu orang nggak bisa kosongan tuh apa? Nggak berdoa sama sekali, nggak bisa. Jadi kalau Ya. maksudnya berdoa tuh gini, ya Allah Lindungi. berlindung aja gitu, ta'awudzubillahiminasyaitonirrajim. Dianya baik, tapi kan kita nggak pernah tahu Emosinya di sekitar kitanya Oh, iya. atau ada energi negatif kah, atau emosi dianya lagi jelek kah, atau banyak lah, itu pembahasan lain sih. Itu. Terus yang kedua, ciri empet yang kedua adalah kamu nggak bisa melihat kekerasan dan kesedihan. Biasanya orang-orang empet itu paling anti nonton film-film pembunuhan ya, terus paling anti nonton kecelakaan, ya nggak sih? Paling anti juga hal-hal yang berbau kekerasan gitu. Kayak kalau ada orang kekerasan tuh kayak jantung kayak jantung tuh berdegup dengan kencang seperti genderang yang mau perang. Itu sambil makan. jadi kalau misalkan kamu ngerasa itu, nah mungkin kamu termasuk dari ciri-ciri orang yang empet. Nanggulanginya gimana? Ya sekali lagi, ta'awud, berdoa, banyak istighfar kayak gitu. Karena hal itu hal-hal negatif yang harus ditanggulangi. Yang ketiga dari ciri-ciri orang empet adalah kamu mampu mendeteksi kebohongan. Ini nggak bisa dipelajarin. Nggak bisa karena Dan seringkali aku nggak akan ngomong sih. Iya. Kalau misalnya ada orang yang kedeteksi, kayaknya nggak benar. Apa yang ini kan gini kan, kalau misalkan empati kamu mampu mendeteksi kebohongan kan, itu tuh intuisi aja sih bahwa oh ini tuh orangnya bohong nih. Bisa dilihat dari pola, bisa lihat dari gerak tubuh. Ya memang sih ada pelajaran juga mengenai bagaimana cara mendeteksi apakah orang itu bohong atau enggak. Juga ada pembahasan lain juga mengenai hal itu. Tapi orang empet itu tanpa perlu belajar, dia punya intuisi yang kuat bahwa dia itu bohong gitu. Nah itu karena bisa tahu, karena dia bisa merasakan emosi orang lain itu tadi. Karena dia bisa merasakan emosi orang lain tadi, maka dia bisa mengetahui apakah
orang tersebut berbohong atau tidak. Itu ciri yang ketiga Nanti dari dulu aku mau kasih komen. apakah kamu seorang yang empath dari mendeteksi kebohongan. Kalau kamu kayak gimana? Jadi gini, yang paling sederhana bisa dijelasin adalah ketika mendeteksi kebohongan itu sama dengan ketika orang nyanyi, kuncinya di C, musiknya di C, suara si penyanyinya, suaranya kuncinya di G, kan gak nyambung tuh. Dan perasaannya kan pasti nggak enak banget sih, kayak nggak nyambung antara musik dengan si penyanyi. Mungkin penyanyi temponya kecepatan atau nadanya nggak nyambung sama musiknya gitu. Mendeteksi kebohongan tuh kayak gitu. Kenapa orang bisa tahu bahwa ini kuncinya nggak pas? Karena dia keseringan untuk mendengarkan musik atau bernyanyi atau bermain alat musik, sehingga kunci-kunci di alat musik tuh udah terekam di otak. Ketika ada orang yang nyanyinya nggak pas, dia bisa tahu. Sedangkan orang empath terbiasa untuk membaca emosi orang kan, betul. Makanya udah direkam sama otak. Otomatis aja lah. Jadi otomatis. Dan biasanya aku nggak akan bilang sih, kayaknya dia bohong deh, enggak. Paling ya udah cukup tahu aja. Iya, kebanyakan orang empath seperti itu. Terus lanjut, ciri apakah kamu termasuk orang empath adalah banyak orang merasa tenang ketika berada di dekatmu. Kalau ini sih harus ditanyain ke orang-orang ya. Tapi biasanya kalau orang empath tuh, kenapa bisa merasa tenang? Karena gini, ketika kita bisa merasakan emosi orang lain, kita tahu kebutuhan orang lain itu seperti apa. Ketika lagi sedih, kita tahu, oh dia lagi sedih nih. Kita tahu kebutuhan mereka apa. Apakah dia butuh cerita, apakah dia butuh dikasih solusi, apakah dia tidak butuh dikasih solusi, hanya butuh didengarkan, apakah dia butuh kita untuk move dulu jauh, ngerti nggak? Apakah kita membiarkan dia sendiri, atau apakah kita harus mendekati dia, membantu dia. Dengan kayak gitu, orang menjadi tenang nih, menjadi nyaman nih sama misalkan dirimu Ansera nih, karena Ansera tanpa dirimu ngomong ke aku, misal aku lagi dalam kondisi yang gak stabil, kamu bisa mengerti kondisi aku tanpa harus ngomong. Nah, kebutuhan emosional yang terpenuhi inilah yang membuat orang tuh menjadi nyaman. Karena kan semua orang tuh butuh pemenuhan emosi ya, maksudnya kebutuhan emosional, bukan tentang marah, sedih, enggak. Kebutuhan emosional tuh banyak. Itu ciri keempat dari apakah kamu termasuk orang empath. Nanti aku mau komentarin dulu. Kamu buru-buru sekali ya? Enggak. Abis ini kan aku bakal nanya dirimu. Oh, kayak mau pindah ke nomor 5? Enggak. Jadi kalau masalah dia tenang atau enggak, alasannya bisa jadi yang dirimu jelasin. Karena kan sifat dasar naluriahnya ya, takdir Allahnya, qadar Allahnya tuh, orang-orang empath tuh menyesuaikan. Jadi kayak tutup sama botolnya. Tutup sama botolnya kan nggak sama bentuknya, tapi si botol menyesuaikan bentuk tutup kan. Empath tuh seperti itu gitu. Jadi ketika ada orang emosinya marah, di sini juga marah karena kan vibrasi emosinya nyampe dong. Merasakan. Tapi qadarullah, atas izin Allah, si orang empath ini tuh menyesuaikan. Jadi dia akan lebih tenang, dia akan lebih diem gitu. Sehingga orang yang marah, dia bukan tenang ya, dia tetap bisa menjelaskan kemarahannya tanpa dua orang ini gontok-gontokan. Berselisih paham. Gitu sih. Lanjut ya. Dari ciri apakah kamu termasuk empath yang kelima adalah kamu mendapatkan energi dari bayi dan hewan. Kalau ciri yang ini kita belum bisa kasih masukan karena sepertinya harus ada penelitiannya ya, kan nggak sih? Menurut kamu kayak gimana? Saya nggak bisa ngasih penjelasan lebih lanjut. Kamu dapat energi dari bayi dan hewan. Ya mungkin gini sih, namanya bayi kan suci ya, polos, maksudnya belum ternoda oleh apapun. Nah, kamu bisa merasakan dapat energi dari situ, dari energi kemurniannya, ngerti nggak? Nah, kemudian dia seorang bayi. Dan hewan juga kan katanya, contoh kucing juga katakan menyerap energi negatif ya. Mungkin juga ada energi positif yang bisa ngasih ke kita juga energi positif itu, energi negatif itu ya. Kamu ada masukan dari mengenai ciri yang kelima
kamu mendapatkan energi dari bayi dan hewan? Dari bayi tuh biasa aja sih sebenarnya. Kalau dari bayi itu ketulusannya, jadi aku ngerasain bayi itu tulus, dia tuh nggak punya Yes, iya. Terus hatinya tuh nggak kotor kan, karena Iya. masih belum ngerti apa-apa, dan Allah menakdirkan bayi itu belum punya dosa. Jadi tulus aja, ketawanya tulus, ketawanya kan kita kalau denger bayi ketawa enak banget padahal sepele bahkan gitu. kita bisa ikut ketawa ya. Itu Bahagianya tuh sederhana gitu. Mm. Itu yang bisa bikin kita happy kan, karena kok kayak misalnya cuma gini-giniin mainan aja dia ketawa gitu. Baik, receh banget lah ya. Receh banget, dan energi ketulusan itu yang bikin kita happy. Hewan, karena hewan tuh juga sangat peka perasaannya lebih dari manusia kan. Menurut animal komunikator. Animal komunikator tuh ada orang-orang yang dia bisa berkomunikasi dengan hewan dengan bahasa batin gitu. Dan hewan tuh sangat-sangat peka. Ya, sangat-sangat peka, dan dari hewan juga kita dapat energi positifnya juga, bisa dari hewan juga. Untuk orang yang empet, makanya biasanya kayaknya orang yang empet tuh suka sama binatang deh. Aku Ya, sama suka ayam. sama bayi yang binatang. Makanya suka sama bayi sama binatang. Nah, itulah kelima ciri-ciri yang empet. Tapi yang lebih besar tuh biasanya tuh bisa merasakan emosi dari orang lain tersebut. Ya, yang lebih, maksudnya yang lebih besar, yang lebih kasarnya bahaya lah. Bahaya dalam arti kata, kalau misalkan kita tidak bisa mendefinisikan kemarahan kita apakah datangnya dari orang lain atau dari sendiri, itu kan menjadi bahaya. Kita nggak kenapa-napa tiba-tiba marah, sensitif. Kita nggak kenapa-napa tapi tiba-tiba sedih, nangis, segala macam gitu. Dan sebenarnya banyak terapi, perut aku bunyi kan udah makan. Banyak terapinya untuk orang-orang empet tuh, karena berat untuk menjadi orang yang ditakdirkan seperti itu ya. Ya. Kamu juga kan empet. Bahkan guys, tadi kita nggak banyak ngobrol, cuman dia kayak sudah mengetahui apa yang diinginkan dari diinginkan. ini Ansel online, Ansel Anita. Ya, makin kita ada orang-orang yang empet yang bisa merasakan emosi orang lain. Makanya alhamdulillah kita berdua menikah selama udah hampir 5 tahun ini, hampir tidak ada keributan ya. Keributan yang hal kecil ada ya. Bukan keributan menurut saya, itu ada sebuah diskusi. Penyesuaian sih. Ya, penyesuaian dan diskusi, kayak kamu maunya apa, aku maunya apa, hanya sebatas diskusi dan nggak ada nada tinggi, nggak ada kayak barang-barang lah segala macam. Yaudah, nggak usah melebar pembahasannya, kita fokus ke apakah kamu termasuk dalam kepada 5 tanda seorang empat. Ya gitu dulu. Ada lagi? Ya, pertama, kalau sudah mendapati diri kalian itu benar-benar kayak ciri-ciri ini, jangan kosongan untuk ketemu orang, berada di tempat kosong atau tempat-tempat yang kurang energi manusianya, karena bisa jadi gampang nempel dengan hal-hal yang tidak terlihat juga gitu. Satu itu, kedua ya banyak-banyak berdoa supaya kita dilindungi dari emosi negatif orang lain. Ya. Karena kalau kita uring-uringan karena emosi negatif orang lain kan kayaknya aneh aja gitu. Kenapa dia yang punya masalah, kita yang uring-uringan? Iya. Gitu aja sih. Udah, sekian dulu video kali ini. Kayak lagi kalau kalian nih merasa bahwa kalian termasuk dari ciri-ciri orang yang empet, tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya di segmen Pillow Talk. Dadah.